Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun melalui video. Dalam kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk memberikan sedikit penjelasan tentang persiapan simulasi latihan asesmen akhir jenjang atau kita singkat menjadi latihan PSAJ yang kita sebut biasanya dengan istilah tryout. Nah, ini tryout yang ketiga. Jadi kita sebut dengan latihan PSAJ yang ketiga, nggih. Latihan PSAJ ketiga ini nanti akan kita laksanakan secara online dengan platform Google Form, yaitu salah satu platform milik Google yang sampai saat ini kita nilai salah satu yang paling ringan dan paling mudah diakses untuk seluruh siswa. Nah, di sini untuk mengaksesnya cukup dengan satu link. Nah, linknya nanti akan kita presentasikan dalam PowerPoint ya. Nah, nanti tampilannya linknya adalah seperti ini. Linknya cukup satu dan isinya nanti sudah lengkap dan isinya pun juga akan menyesuaikan dengan tahapan yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Kita masuk ke bahasanya. Bapak Ibu bisa download nanti melalui link ini yaitu rambu-rambunya. Nah, ini saya download. Saya pura-pura belum memiliki filenya biar sama dengan Bapak Ibu yang baru membuka video ini. Setelah dibuka nanti muncul seperti ini. Biar lebih mudah saya download saja. File download. Download PowerPoint. Oke. Baik, setelah kita download nanti kita bisa pelajari satu persatu dari sini. Mungkin nanti kalau ada yang kelewatan nanti juga bisa Bapak Ibu tambahkan di kolom komentar ya di YouTube ini. Nah, ini latihan penilaian sumatif akhir jenjang yang dulunya kita sebut dengan tryout, kita rubah menjadi latihan penilaian sumatif akhir jenjang dengan tujuan kita melatih anak-anak untuk menghadapi persiapan penilaian sumatif akhir jenjang yang akan dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Ketentuannya sebagai berikut. Latihan PSAJ yang ketiga ini kita laksanakan secara online, sepenuhnya online. Platform yang digunakan adalah Google Form supaya bisa semua membukanya dengan ringan, bisa dikerjakan dengan smartphone, istilah lainnya HP, tab pun juga bisa. Yang penting nanti bisa membuka dan mengakses Google Form ini bisa digunakan ya. Chromebook terutama ini ya, Chromebook sudah tentu. Kemudian laptop atau komputer dan syarat terakhir yang harus terpenuhi adalah harus terhubung ke internet. Kemudian guru pengawas ruangan dimohon untuk melakukan absensi dengan tujuan seluruh siswa bisa melaksanakan simulasi meskipun tidak di waktu yang bersamaan. Mungkin ada halangan tidak masuk atau mungkin dilakukan di mana gitu bisa. Namun harus dipastikan semua siswa mengikuti supaya Bapak Ibu guru bisa mengecek apakah siswa tersebut sudah bisa mengisi identitas dan juga mengerjakan dengan tepat. Kemudian pengawas ruang juga harus mencatat skor sebagai backup. Nilai nanti langsung muncul, skor langsung muncul, namun sebagai kehati-hatian kita namanya kita juga menggunakan teknologi, ya biasanya ada kendala teknis yang di luar dugaan kita atau mungkin tinggal ngirim ternyata tidak terkirim atau mungkin ada siswa yang salah tulis nama atau salah pilih gugus atau salah pilih sekolah dilanjutkan terus saja. Loh, namanya kok hilang? Nah, itu nanti Bapak Ibu punya backup nilainya yang sudah tercatat. Kemudian tiap soal akan diberi kode soal. Pengawas ruang mengumumkan kode soal sebagai gong waktu dimulainya pengerjaan soal. Jadi biasanya kalau di sekolah saya, anak-anak langsung bisa membuka linknya, langsung bisa mengisi identitasnya. Namun untuk memulai mengerjakannya, itu ada kode soal sebagai tanda eh, kita bersama-sama mengerjakannya itu bareng, waktunya itu bersamaan. Sehingga
Kalau ada siswa yang mengalami kendala mengisi identitas, kita bisa tahu, Pak saya belum, Pak saya belum. Jadi semuanya sama, kalau semuanya mengerjakan identitas langsung ketahuan siapa yang belum, siapa yang sudah, langsung ketahuan. Tapi kalau ada yang masih identitas, ada yang sudah mengerjakan soal, nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Oh, ini sudah soal, ini baru identitas, nanti ada yang sudah selesai, ada yang belum, nanti repot juga. Jadi kita kunci dengan kode soal supaya bisa waktu mengerjakan soalnya bersamaan. Kemudian link latihan PSAJ hanya satu link saja nggih. Jadi tidak ada banyak link yang di-share nanti, cukup satu link isinya tombolnya banyak dan menyesuaikan dengan tahapannya. Jadi cukup satu link, Bapak Ibu bisa mengakses eh, semua komponen yang akan kita lakukan di latihan PSAJ ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Simulasi. Simulasi bertujuan untuk mengecek kesiapan alat dan juga memastikan seluruh siswa mengisi identitas dengan benar. Nah, tujuannya adalah ngecek alat dan identitas siswa serta siswa bisa menjawab sesuai dengan ketentuan PSAJ nanti. Nah, ketentuan simulasi sama. Mohon nanti Bapak Ibu tetap mengabsen dan juga Bapak Ibu juga tetap mencatat skornya berapa buat praktek aja lah. Nah, nanti meskipun nilainya tidak digunakan tapi cuma buat praktek aja supaya nanti pas waktu praktek itu Bapak Ibu bisa menemukan, oh ternyata gini loh caranya untuk nulisnya itu nanti begini, nanti udah ketemu triknya biar cepat bagaimana biar tidak ya pokoknya nanti dilakukan aja, nanti pasti pas waktu hari ya tidak kaget ya. Soal dan nilai dalam simulasi sepenuhnya tidak menjadi pertimbangan untuk pengambilan nilai. Soal dan nilai simulasi tidak untuk diambil nilainya. Jadi nanti kalau menemukan soal ini kok nggak sesuai dengan kurmer, ini soal ini kok terlalu mudah, terlalu sulit. Ya karena simulasi. Kalau bukan simulasi pada hari Senin nanti pasti soal yang sesungguhnya dan sudah Bapak Ibu buatkan soal terbaiknya untuk bisa mewakili kisi-kisi yang nanti menuju ke istilahnya ya ujian sekolah. Nah, sekarang kita ganti dengan istilah PSAJ. Jadi, kisi-kisi PSAJ yang bulan Mei itu sudah Bapak Ibu usahakan untuk menyesuaikan sesuai kisi-kisi PSAJ dari korwet kita. Yang perlu diperhatikan, yang pertama pemilihan gugus dan nama sekolah, kemudian ketepatan penulisan nama dan ketepatan penulisan nomor peserta. Ketepatan penulisan nama lengkapnya itu ditulis sesuai dengan yang ada di Dapodik dan gunakanlah huruf kapital seluruhnya ya. Seluruhnya digunakan huruf kapital supaya nanti tidak bolak-balik kapital kecil atau kecil semua. Mending kapital semuanya biar anak-anak lebih mudah. Kemudian ketepatan penulisan nomor peserta ini penting sekali karena nanti ada ketentuannya. Ada nomor urut sekolah, ada nomor urut siswa, dan ada nomor NISN-nya siswa. Jadi nanti kita kalau ada siswa yang nyasar di sekolah yang lain bisa kita identifikasi melalui nomor peserta tersebut. Bagi siswa yang masih mengalami kesalahan penulisan identitas, mohon diberi bimbingan khusus supaya siswanya itu bisa mengisi identitas dengan benar. Kemudian kalau ternyata masih kesulitan, nanti bisa segera ketahuan. Jadi tidak pas hari H, wah ternyata anak ini banyak sekali yang ngisi identitas saja kesulitan. Nah, nanti biar tidak kaget, monggo Bapak Ibu disiapkan pada hari Sabtu besok ini. Kita lanjut. Jenis soal dan pensekoran. Latihan PSAJ menggunakan 3 jenis soal. Yang pertama pilihan ganda, sudah tidak asing nggih. Yang kedua pilihan ganda kompleks, ciri khasnya adalah 2 jawaban yang benar. Dan yang ketiga adalah pilihan ganda multi. Nah, ini nggak ada sebenarnya. Multi jawaban ini adalah istilah yang saya ambil saja karena saya bingung sih. Ya, karena ini sebenarnya adalah menarik garis. Namun karena di platform Google Form belum ada fitur menarik garis, maka kami gunakan istilah multi jawaban ini aja wis. Nah, yang penting Bapak Ibu mengerti nggih, pengganti menarik garis atau mencocokkan. Ada sebenarnya pilihan ganda isi. Nah, itu nanti kita bisa pilih ada
10 soal, kemudian ke samping itu ada 10 pilihan jawaban atau bahkan lebih, bisa milih di situ. Namun kalau untuk 10 soal itu nanti tampilannya terlalu kecil, jadi anak-anak nanti kesulitan membaca, nanti kan lebih bahaya. Nah, yang terpenting adalah kontennya dan anak-anak bisa mengerjakan fokus ke isinya. Kalau masalah nanti tampilannya ya selama anak-anak sudah bisa menguasai isinya, nanti insya Allah sudah sangat terbantu saat PSAJ. Kalau masalah teknis ya kita nanti ya siapa tahu ada Bapak Ibu yang bisa menemukan salah satu platform yang ada fitur menarik garisnya yang mudah dan ringan bisa diakses oleh seluruh siswa. Monggo bisa sharingnya di kolom komentar sini boleh atau WA saya juga boleh. Nanti coba kami uji coba, bila oke mungkin di tahun pelajaran berikutnya atau mungkin kalau ada asesmen lagi bisa kita manfaatkan. Kemudian skor tiap bagian, pilihan ganda skor benarnya ada 1, kalau salah 0. Pilihan ganda kompleks harus memilih 2 jawaban benar, wajib memilih 2. Kemudian kalau benar dua-duanya, skornya 2. Kalau sudah milih 2, yang benar cuma 1 dan yang satunya salah, skornya 1. Ya, jadi masih dapat kesempatan dapat skor 1 kalau salahnya cuma 1. Kemudian bila milih 2 jawaban, salah semua ya 0. Kemudian pilihan ganda multi, ya multi lagi. Ya, tarik garis, pengganti tarik garis. Kalau benar 2, kalau salah ya 0. Jumlah soal mata pelajaran umum. Itu pilihan gandanya ada 25, kompleksnya ada 10, tarik garis atau multinya 10. Matematika pilihan gandanya 25, pilihan ganda kompleksnya 5, multinya ada 5. Skor penilaiannya adalah skor yang diperoleh siswa. Monggo Bapak Ibu catat. Dapat berapa siswanya. Jadi nanti lebih enak Bapak Ibu ngeprint absen itu yang digunakan untuk menulis skor perolehan dan skor maksimalnya juga dicatat juga. Kemudian hasil pembagian skor diperoleh dengan dibagi skor maksimal dikalikan 100 nanti akan mendapatkan nilai dengan skala 100. Baik, itu jenis soal dan penskorannya. Kita lanjutkan. Kartu latihan PSAJ. Nah, oh ya maaf, di sini masih ada tulisan tryout di kartu pesertanya. Nah, nanti kita rubah ya. Kita rubah, tapi untuk video ini mohon dimaafkan. Oke, supaya segera selesai karena ini sudah malam. Kartu latihan PSAJ. Kartu latihan PSAJ fungsi utamanya sebagai pedoman siswa untuk mengisi identitas saat mengerjakan latihan PSAJ. Pentingnya kartu peserta adalah untuk pedoman siswa. Kartu latihan PSAJ dicetak mandiri oleh lembaga masing-masing. Identitas yang dicantumkan, ya ini ada nomor peserta, nama lengkap sesuai akta dan dapodik, kemudian tempat, koma, tahunnya dulu, yang tengah itu adalah bulan, dan terakhir adalah tanggal. Saya ulangi, tempatnya dulu, kemudian tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Kenapa kok menggunakan format ini? Supaya Bapak Ibu bisa langsung download dari daftar PD Dapodik, karena format daftar PD Dapodik seperti itu. Jadi nanti tinggal masukkan saja, formatnya tetap seperti itu. Penulisan sekolah, ya kapital kecil boleh atau kapital semuanya boleh. Monggo diseragamkan dalam satu sekolah. Nah, sini contohnya adalah kapital kecil, ini tidak apa-apa nanti kalau mau ditulis kapital semuanya, mohon semua siswa dan juga kartu pesertanya Bapak Ibu setting supaya kapital semua boleh atau besar kecil boleh. Kecil semua ya lebih baik ya besar kecil, kalau cara penulisan bahasa Indonesia ya paling tidak ya besar kecil lah ya. Kemudian di sini monggo ditulis nama kepala sekolahnya beserta gelarnya dan NIP-nya ditulis. Kalau tidak ber-NIP maka diberi tanda strip saja ini. Ya, seperti itu. Foto monggo bisa dibubui foto, bila ada foto boleh ditempel atau boleh di file baru diberi stempel. Itu ketentuan dari
kartu latihan PSAJ. Ukurannya, loh itu ukurannya kan portrait. Kalau misalkan kami terlanjur menggunakan landscape, monggo silakan Bapak Ibu rubah sendiri dan disesuaikan dengan kartunya masing-masing, tidak masalah. Yang penting komponennya semuanya ada. Dan nanti contohnya pun juga bisa Bapak Ibu download ya. Lanjut. Waktu pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya untuk simulasi ini bisa diakses pada hari Sabtu mulai pukul 9. Nah, untuk simulasi sampai jam berapa? Mohon maaf tadi belum dapat arahan ya. Selama tidak ada arahan, saya buka selama pada hari Sabtu. Oke, jadi kalau mau diulang lagi, monggo. Namun kalau ada perubahan dari Ibu Ketua KKG ataupun Ibu Pengawas, ya nanti akan kami umumkan saya bantu umumkan di grup kelas 6 atau di grup K3S oleh Ibu Pengawas ataupun Ibu Ketua KKG. Untuk latihan PSAJ dimulai pada hari Senin sesuai jadwal yang kemarin. Perubahannya hanya satu. Mohon maaf, ini bukan SPDP ya, ini seni ya. Seni itu dilaksanakan pada hari Sabtu yang awalnya pada hari Jumat. Kenapa kok dirubah ke hari Sabtu? Karena hari Jumat itu tanggal merah dan libur, sehingga diundur pada hari Sabtu. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Link latihan PSAJ yang ketiga ini bisa diakses melalui satu link ini saja. Link tr.ee/assessment.dau. Jadi nanti selama namanya masih assessment, kita menggunakan link ini seterusnya ya. Kalau ada assessment yang bersifat online, kita gunakan link ini. Link tr.ee/assessment.dau. Kita peragakan ya, kita klik atau Bapak Ibu klik atau Bapak Ibu ketik di browser, di HP, di laptop bisa. Nah, coba saya klik, nanti terbuka seperti ini. Pertama, ada kerjakan simulasi. Setelah dikerjakan, Bapak Ibu guru bisa mengecek hasilnya di tombol lihat hasil simulasi. Jadwalnya bisa di-download di sini. Rambu-rambu PowerPoint ini juga bisa di-download di sini. Contoh kartu peserta ada di sini. Saya buka contoh kartu peserta. Kemudian saya buka kerjakan simulasi. Saya pura-pura jadi siswa. Jadi saya berpedoman pada kartu peserta ini. Nah, ini fungsinya kartu peserta untuk pedoman. Di sini masih salah, nanti akan kami perbaiki lagi kok. Ya, ini masih ada istilah tryout. Mohon maaf karena kemarin ya masih ada yang menyebutnya tryout, sehingga ini masih tertulis tryout. Nanti kita ganti dengan latihan PSAJ. Nah, di sini pun juga akan dirubah. Ini masih namanya tryout. Nanti akan dirubah ya. Kemudian kita klik. Kalau sudah diklik tombol kerjakan, nanti muncul sini. Dan next. Cara yang pertama, pilihlah gugus yang benar. Karena gugus ini nanti akan menentukan nama sekolah yang muncul. Saya SDN 2 Sumber Sekar, ada di gugus 2. Kalau saya coba di gugus 1, kemudian saya next, tidak akan ketemu SDN 2 Sumber Sekar. Solusinya bagaimana? Mundur. Mundur satu langkah, kemudian pilih lagi gugus 2. Baru nanti akan muncul SDN 2 Sumber Sekarnya. Nah, saya klik. Sesuai dengan kartu SDN 2 Sumber Sekar, saya klik. Nomor asesmennya ikuti ini. Karena SDN 2 Sumber Sekar itu urutan yang ke-20, maka saya tulis 20. Ya, ada 2 digit nomor urut sekolah. Setelah sekolah, 3 digit nomor urut siswa. Nah, ini anggap saja ini salah satu siswa saya, ini namanya itu panjang sekali padahal nggak ada. Ini saya nyari nama yang panjang, nama orang saya gabung-gabungkan supaya nanti di kartunya itu cukup untuk 2 baris. Ada 5 kata. Nah, anak ini dia urutan nomor 1. Nah, urutan siswa itu dibuat 3 digit. Apabila dia urutan ke-1, maka tambahkan 200. Baru urutan ke-1. Kalau dia urutan yang ke 150 ya langsung 150 ya. Yang penting 3 digit 001. Setelah 3 digit urutan siswa, kita beri tanda strip, baru NISN-nya. Itu NISN-nya juga
hayalan. Nah, kita gunakan untuk simulasi aja. 156234890. Nama lengkapnya, gunakan huruf kapital supaya siswa tidak bolak-balik ngeklik tombol kapital kecil, kapital kecil. Kita buat kapital semua saja, enggak apa-apa. Nah, ya, baru kita next. Ini tidak akan bisa di next kalau ada yang tidak terisi. Harus terisi semua baru bisa di next. Kode soal. Kode soalnya untuk simulasi adalah 0 simulasi. Kecil ya. Enggak, nanti untuk simulasi ini kodenya. Boleh dicatat. Next. Nah, di sini pertanyaan bagian 1. Bagian 1 itu adalah pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, cukup satu jawaban yang dipilih. Nomor 1, milih satu jawaban. Nomor 2, satu jawaban. 3, satu jawaban. Sampai seterusnya, nanti jumlahnya ada 25. Untuk simulasi, jumlahnya hanya saya sediakan 10. Dan tidak usah terlalu dihitung benar-beneran, tidak masalah. Karena nilainya nanti tidak diambil. Dan tidak usah protes, loh isinya kok seperti ini, tidak sesuai kurikulum. Ingat, kita simulasi ini untuk belajar cara mengerjakan, bukan mencari jawaban yang benar dan sesuai kurikulum. Karena ini diambil dari soal tahun lalu, sehingga kurikulumnya pun juga masih belum kurikulum merdeka ya. Jadi untuk latihan saja. Next. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Perintahnya ada di sini. 2 jawaban yang benar. Nah, nomor 11 di sini dalam satu lembar ini kok cuma nomor 11 toh? Iya. Karena di bagian kedua kita ngerjakannya per satu nomor. Nomor 11 itu harus milih 2. A atau B dan C atau D. Nah, kita baca ya. Tentukan operasi hitung yang nilainya sama dengan 81. 9 kali 10, 90. Oh, salah. 9 kali 9, oh 80. Ini dia yang benar. Oke, udah ketemu. Lanjut. Oh, kok tidak bisa? Nah, ini dia pengamannya supaya siswa memilih A atau B dan C atau D. Makanya dibuat model seperti ini supaya tidak ada yang terlewat. Dan memastikan siswa menjawab 2. Tidak bisa 3, tidak bisa 4. Pasti akan memilih 2. Nah, ini cari yang 81, hasilnya adalah 100 kurangi 9. Nah, kalau sudah jawab 2 ini baru bisa di next. Nomor 12. Nah, tadi 11, sekarang 12. Hasil operasi hitung 99 bagi 3, berarti kan 33. Nah, ini jawabannya A. Terus yang ini, aku A sama B lah. Oh, nggak bisa. A dan B itu harus salah satu, nggak bisa dua-duanya. Yang C pun juga sama, harus salah satu, nggak bisa dua-duanya. Next. Keterangannya berubah menjadi soal bagian 3. Tarik garis. Nah, sesungguhnya tarik garis. Namun tidak ada fiturnya, sehingga untuk keterbacaannya kami gunakan model seperti ini. Soalnya 1, pilihannya 10. Dan soal ini nanti pilihannya tidak mungkin berulang. Ya. Jadi kalau sudah pernah jawab A di nomor di sini, bawahnya tidak mungkin jawabannya A. Kalau ngotot milih A lagi, bisa dipastikan salah. Ya. 4 tambah 4 sama dengan 8. 14 banding 2, 7. 7 kali 3, 21. Tambah 1, 22. Terus 185 itu 15. 7 kali 10 min 5. 5 kali 7 berarti 35. 9 pangkatnya 281. 12 kantong, terus ada 3, 36. 60 jatuh 1. 59. Mengetik teks proklamasi Bapak Sayuti Melik. Nama Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno. Kalau sudah terjawab semua baru bisa di-submit. Namun perlu diingat, setelah di-submit
tugas Bapak Ibu belum selesai dan tugas anak-anak juga belum selesai. Tugas terakhir yaitu mengeklik tombol view skor ini. Tugas anak-anak itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengecek setelah anak mengklik view skor, nanti akan muncul. Nah, silakan ditulis semuanya. 16/24 ditulis saja dua-duanya ya. 16/24 ditulis saja semuanya supaya nanti ingat ternyata dapat skor 16. Total soalnya berapa? 24. Nanti silakan dihitung kemudian dikali dengan 100 ketemulah nilainya. Itu untuk nilai manualnya sebagai backup. Meskipun nanti akan kita bantu rekapkan dan kami umumkan kembali, namun ada baiknya Bapak Ibu tetap punya backup nilai siswa supaya bisa segera ditindaklanjuti. Bila siswa tersebut terlalu kurang, nanti bisa Bapak Ibu analisa mana yang banyak salahnya, nomor berapa yang tidak benar jawabannya. Monggo nanti bisa Bapak Ibu perkuat kembali untuk persiapan PSAJ yang sesungguhnya di bulan Mei nanti. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf dari keluarga besar KKG Korwil Dau apabila ada kesalahan, terutama saya dalam penyampaian penjelasan ini. Bila ada yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita kerjakan saat ini bisa menjadi berkah dan juga bisa bermanfaat untuk anak-anak, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi generasi emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.